Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan dan berpindah kepada permasalahan yang lain, maka kita gunakan sejenak untuk menjawab pertanyaan yang berasal dari beberapa ikhwah dengan soal yang sama, yaitu ada sesetengah pemateri apabila di ujung majelisnya dia berkata yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kelemahan diri kami. Apakah ucapan ini merusakkan akidah atau mirip kepada golongan Qadariyah? Permasalahan ini termasuk permasalahan yang penting untuk kita ketahui, karena permasalahan ini merupakan salah satu yang dijadikan dasar oleh orang-orang Qadariyah untuk membenarkan akidah mereka, akidah Qadariyah. Hal itu karena ucapan seperti yang tadi disebutkan, yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kelemahan diri kami, sesungguhnya warid 'anis salaf. Sesungguhnya ucapan yang seperti ini pernah diucapkan oleh salafun salih. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga para ulama yang hidup setelah generasi para sahabat. Ada pula yang mengucapkan ucapan semacam ini. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang suatu perkara, kemudian beliau beristihad dalam permasalahan tersebut, selepas dari itu beliau mengatakan, wa in kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa huwa minni wa min asy-syaitan. Sebagaimana yang sering atau pernah mungkin kita dengar dari pemateri atau beberapa asatidzah, di akhir muhadarahnya terkadang ada yang mengucapkan ucapan seperti ini. Apabila ada yang baik atau yang benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada kesalahan, maka datangnya dari diri saya dan juga dari syaitan. Nah, apa yang diriwayatkan
dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dijadikan dasar oleh Al-Qadariyah untuk membenarkan pendapat mereka, untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa merekalah yang menciptakan amalan mereka sendiri. Terlebih lagi, amalan-amalan atau segala sesuatu yang jelek maka tidak berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkannya. Terkait dengan ini, para ulama rahimahumullah ta'ala, di antara mereka ada yang menjelaskan bahwa ucapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya tadi tidak ada celah bagi Al-Qadariyah untuk menjadikannya sebagai dalil atas pemahaman mereka yang sesat. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka beriman dengan adanya al-qada wal qadar. Berbeda dengan Al-Qadariyah, mereka aslan dari asalnya sudah tidak beriman dengan al-qada dan al-qadar. Berikutnya, ketika mereka mengatakan in kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni aw min nafsi wa min asy-syaitan, maka ini berkaitan dengan ijtihad yang mereka sampaikan. Ijtihad pendapat yang mereka pilih. Sehingga maknanya wa in kana shawaban fa min Allah ay fa huwa min dinillah. Jika hal ini benar, maka termasuk dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana khata'an falaysa min dinillah. Kalau sekiranya salah, maka bukan dari agama Allah, tetapi semata-mata memang kesalahan dari saya atau kesalahan dari kami. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan permasalahan al-qada wal qadar. Karena ucapan ini semata-mata berhubungan dengan apa yang telah disampaikan. Kalau sekiranya apa yang tadi disampaikan terdapat kebenaran, fahuwa minallah ay min dinillah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya ada kesalahan, maka itu dari saya dan bukan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diambil. Itulah maksud dari ucapan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan juga mungkin apa yang pernah kita dengar dari ucapan sebagian asatidzah yang di akhir majelisnya mengucapkan dengan kata-kata tersebut. Sehingga kesimpulannya bahwa ucapan yang tadi disebutkan tidaklah termasuk dari tidaklah merusak akidah dan tidak pula termasuk dari kelompok Qadariyah. Wallahu a'lam bissawab. Hal ini bisa dilihat selebih lengkapnya dalam kitab Al-Intisar fi Raddi 'ala al-Mu'tazilah wal Qadariyah al-Ashrar.
yang ditulis oleh Syekh Yahya bin Abdul Khair Al-Umrani Al-Yamani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang meninggal pada tahun 558 Hijriah. Nah, ini mungkin sebagai mukaddimah dari pelajaran kita, kuliah kita pada petang hari ini. Dan dengan itu insyaallah sementara waktu kita cukupkan pembahasan tentang al-iman bil qada wal qadar, untuk kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, wa anna al-imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qaulun illa bi'amalin wala amalun wa qaulun illa biniyatin wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnatin. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala berkata, wa anna al-iman, dan bahwa al-iman, keimanan, qaulun wa amalun, berupa ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah, wa yanqusu, dan bisa berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amalin, dan tidaklah bermanfaat qaulun, suatu ucapan, illa bi'amalin, kecuali dengan diiringi perbuatan, dengan diiringi amalan. Wala amalun wa qaulun illa biniyatin, dan tidak bermanfaat pula amalan atau perbuatan, wa qaulun, dan ucapan, illa biniyatin, kecuali dengan diiringi niat yang benar. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnatin, dan tidak bermanfaat pula ucapan, amalan atau perbuatan, wa niyatun, dan niat, illa bisunnah, kecuali dengan sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan permasalahan iman. Permasalahan iman merupakan permasalahan yang sangat penting dalam dinul Islam. Dan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala membahas permasalahan iman pada poin yang kedua, karena ada beberapa kelompok yang sesat, yang menyimpang dari as-siratal mustaqim dalam permasalahan iman ini. Qauluhu rahimahullah, wa anna al-iman qaulun wa amalun, bahwa iman adalah ucapan dan amalan, perbuatan. Ucapan ini merupakan prinsip as-salafus salih, prinsip as-salafus salih, bahwa iman terdiri dari ucapan, al-qaulu bil lisan, dan terdiri dari amalan. Nah, sebagian dari as-salafus salih menambahkan al-iman qaulun
wa amalun wa niyatun. Niyah yang dimaksud di sini adalah al-i'tiqad. Niat yang dimaksud di sini adalah al-i'tiqad, yakni keyakinan. Namun tidak ada perbedaan dari masing-masing ucapan tadi. Karena para ulama yang mengatakan iman qaulun wa amalun, mereka memaksudkan dengan qaulun di sini masuk al-qaul bil lisan dan al-qaul bil qalb, masuk ucapan dengan lisan dan ucapan di hati. Demikian pula amal adalah termasuk amal jawarih, amal anggota tubuh, dan amalan hati. Maksudnya adalah an-niyah atau al-i'tiqad. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman dikatakan sebagai iman apabila betul-betul diyakini di dalam hati, ada keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Iman adalah keyakinan yang kuat di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh. Oleh karena itu, tidaklah cukup keimanan seseorang hanya pada hatinya saja, meyakini dalam hati saja, tetapi secara lisan tidak berikrar dengan keimanan. Demikian pula secara amalan jawarih tidak melakukan amalan-amalan keimanan, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidaklah cukup. Al-iman sebatas keyakinan merupakan prinsip kelompok sesat Murji'ah. Menurut mereka yang terpenting ada keimanan dalam hati, walaupun tidak mengucapkan sesuatu dan tidak beramal dengan amalan-amalan Islam, maka dia termasuk seorang mukmin kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna imannya. Cukup di hatinya saja beriman, tidak perlu untuk banyak beramal. Demikian pula menurut orang-orang Murji'ah, dengan keyakinan atau iman yang ada di hati, maka perbuatan maksiat yang dilakukan tidak merusak iman. Ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan kemaksiatan, demikian pula perbuatan-perbuatan kemaksiatan tidak merusak keimanan seseorang. Imannya termasuk iman yang sempurna. Orang-orang Murji'ah ini adalah orang-orang yang sesat dari jalan yang benar, karena mereka hanya mengambil
dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkaitan dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang semisalnya. Tidak mau mengambil dalil-dalil atau ayat-ayat serta hadis-hadis yang berisi ancaman dari Allah, yang berisi azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memahami atau mengambil dalil-dalil yang ada dari satu sisinya saja, dari sebagiannya saja, sehingga tidaklah sempurna di dalam memahami Islam itu sendiri. Akhirnya tersesat dari jalan kebenaran. Demikian pula orang yang memahami iman sebatas ucapan lisan, hatinya tidak ada keimanan, tetapi lisannya bahkan juga perbuatannya nampak sebagai seorang muslim atau seorang mukmin. Bahkan di hatinya bisa jadi menyembunyikan kekafiran, benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka mereka ini adalah orang-orang munafik, bukan orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang bersamanya menampakkan keislaman, menampakkan iman secara ucapan, secara perbuatan, tetapi di hatinya menyembunyikan kekafiran. Dari mana tahu bahwa mereka menyembunyikan kekafiran? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah membongkar apa yang tersimpan pada hati-hati mereka itu. Bahkan Allah sebutkan tentang mereka dalam surat khusus dari Al-Quran, yaitu surat Al-Munafiqun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah berbeda dengan kelompok Murji'ah, berbeda dengan kelompok munafikin dalam permasalahan iman. Ahlu Sunnah wal Jamaah, as-salafus salih, manhaj as-salaf dalam hal iman adalah harus ada keyakinan di dalam hati, dalam hal-hal yang mengharuskan adanya iman di situ. Kemudian diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Tidak hanya keyakinan di hati saja sebagaimana orang-orang Murji'ah, tetapi diikrarkan dengan lisan. Demikian pula diamalkan dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh yang ada, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Inilah iman yang diyakini dan dipahami oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, oleh as-salafus salih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip ini merupakan prinsip a'immatuna, para imam kita. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Malik dan yang lainnya. Mereka meyakini prinsip ini semua. Oleh karena itu kita harus mengikuti mereka dalam permasalahan ini. Kemudian Al-Imam Al-Humaydi berkata, yazidu wa yanqus. Al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Keimanan seseorang terkadang bertambah, naik, wa yanqus, dan terkadang berkurang, menurun keimanannya.
yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan. Ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya akan naik, akan bertambah. Demikian pula ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan itu pun akan turun, akan semakin melemah. Sehingga sangat mudah untuk terseret ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan al-iman yazidu wa yanqus, sesungguhnya telah banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yazdadal ladzina amanu imana. Dalam surat Al-Muddathir ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman itu semakin bertambah imannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka ayat-ayat tadi semakin menambah keimanan mereka. Ini diantara sekian dalil yang menjelaskan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman dapat bertambah dan juga dapat turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan adanya ketaatan dan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Mungkin kita bertanya, apa faedah dari ucapan yazidu wa yanqus? Iman bertambah dan berkurang. Apa sebetulnya tujuannya? Apa maksudnya? Apa hajah disebutkannya ucapan ini? Maka ketahuilah bahwa ucapan ini disebutkan karena di balik itu ada permasalahan besar. Adanya kelompok yang menyimpang, yang sebabnya adalah keyakinan mereka bahwa iman tidak naik dan tidak turun. Iman tidak naik dan tidak turun. Iman itu tetap la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Kalau sudah ada iman, ya sudah, berarti imannya utuh. Dalam hal ini adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka meyakini bahwa al-iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Demikian pula orang-orang Murji'ah di satu sisi, dalam keadaan mereka Khawarij dan Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah bertolak belakang, berlawanan dalam permasalahan ini. Bagi orang Murji'ah, kalau seorang sudah ada iman pada hatinya, maka iman itu akan tetap utuh, walaupun mengucapkan ucapan yang maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tetap utuh imannya. Karena iman itu sudah ada pada hatinya. Berbahaya sekali, akan menjadikan seseorang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, terjerumus, terjerat dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sementara masih meyakini bahwa dirinya berada di atas iman yang sempurna.
Sebaliknya orang-orang Khawarij, mereka meyakini apabila seseorang melakukan kemaksiatan, terutama kemaksiatan itu adalah dosa besar, walaupun bukan syirik, maka telah kafir. Definisi dosa besar adalah sebuah dosa yang disebutkan ancamannya oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, atau terdapat berita, terdapat kabar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala murka, marah dengan orang-orang yang melakukan perbuatan itu, atau dijauhkannya orang yang melakukan perbuatan tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang semisal dengan itu, maka itulah yang dimaksud dengan dosa besar di bawah dosa syirik. Tentunya dosa syirik beda lagi pembahasannya. Nah, ini kita lihat perbuatan dusta. Rasulullah SAW dalam haditsnya melarang, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, dan seterusnya. Hati-hati kalian dari perbuatan dusta, perbuatan bohong, karena perbuatan dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan perbuatan kejahatan akan mengantarkan kepada an-nar, kepada neraka. Maka oleh kelompok Khawarij, seorang yang berdusta kafir, kafir di dunia dan kekal abadi di dalam neraka. Nah, sebab mereka seperti ini, di samping mereka hanya mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, berkaitan dengan siksa, dan tidak mau memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah, yang berkaitan dengan targhib, adanya harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para pelaku dosa. Maka di satu sisi orang-orang Khawarij meyakini iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa yang tidak berpecah-pecah, tidak naik dan tidak turun. Kalau seseorang beriman, maka tidak kafir. Kalau keimanan seseorang kemudian melakukan dosa besar, berarti imannya sudah habis sehingga kafir. Nah, ini orang Khawarij. Yang hampir mirip dengan Khawarij adalah Mu'tazilah dalam permasalahan iman ini, dan di dalam menyikapi para pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah, di dunia ini masih berada fil manzilah bainal manzilatain. Sudah keluar dari Islam tapi belum masuk kafir, tengah-tengah. Mu'tazilah, dia bingung, ini sudah keluar dari Islam tapi mau menghukumi kafir belum berani. Jadi fil manzilah bainal manzilatain. Nah, nanti di akhirat baru vonisnya kafir dan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, semua ini di antara sebab utamanya adalah keyakinan mereka bahwa al-iman juz'un wahid wa la yatajazza. Iman itu satu kesatuan yang tidak bisa berpecah-pecah, tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Nah, dari sini kita mengetahui ternyata di balik ucapan a'immatus sunnah bahwa al-iman yazidu wa yanqus, terdapat pelajaran yang berharga
yaitu seorang mukmin apabila melakukan amalan-amalan ketaatan, imannya akan bertambah, terus bertambah dan bertambah dan bertambah, sehingga menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya, menjadi waliyun min awliyaillah, yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bertambah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula berturun. Demikian pula bisa turun iman itu dengan adanya kemaksiatan. Tidak langsung kemudian divonis kafir, tetapi dilihat sejauh mana turunnya iman itu. Dilihat permasalahannya, apa yang menyebabkan iman itu dinyatakan turun. Disinilah Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan antara Murji'ah di satu sisi dan berada di antara Khawarij dan Mu'tazilah di sisi yang lainnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Dan jika tidak mampu, maka merubahnya dengan lisannya, dengan nasihat dan yang semisalnya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, mengingkari di dalam hati perbuatan yang mungkar itu. Rasul mengatakan, wadzalika ad'aful iman. Wadzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Menunjukkan bahwa iman ada pada tingkat tinggi dan bisa juga iman itu tingkatannya rendah. Menunjukkan bahwa iman yang bisa berkurang. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa iman bid'atun wa sittin atau bid'atun wa sab'ina syu'bah. Iman ada 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini pun menunjukkan bahwa iman ada tingkatan-tingkatan. Dengan itu iman seseorang bisa naik, dan dengan itu pula iman seseorang menjadi turun. Tsumma qala rahimahullah, wa la yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Dan tidaklah bermanfaat ucapan semata kecuali bi'amalin, kecuali diiringi dengan amalan, diiringi dengan perbuatan. Nah, hal itu karena Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah sebatas ucapan saja. Akan tetapi di samping ucapan juga perbuatan. Perbuatan bermacam-macam. Dari anwa'ut ta'at, macam-macamnya jenis ketaatan, banyak sekali dalam agama Islam ini. Sehingga tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai seorang mukmin sejati kalau hanya berucap dengan lisannya saja, saya seorang mukmin. Tidak. Tetapi benar-benar harus dibuktikan dengan amalan, harus dibuktikan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena ucapan saja la yanfa, tidak bermanfaat.
Ucapan saja tidak bermanfaat, sebagaimana orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan amanna, kami beriman, tetapi perbuatannya banyak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya berisikan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan penentangan terhadap Rasulullah dan penentangan terhadap kebaikan. Maka tidak cukup hanya ucapan saja. Tsumma qala wala 'amalun wa qaulun illa biniyah, dan tidak bermanfaat pula amalan dan amalan dan ucapan illa biniyah, kecuali dengan niat. Tidak bermanfaat amalan dan ucapan kecuali dengan niat. Di sini beliau rahimahullah taala mengisyaratkan tentang pentingnya al-ikhlas. Ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam mengucapkan ucapan-ucapan yang mulia dalam agama ini. Maka tidaklah bermanfaat semua itu kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran yang merupakan ibadah qauliyah, ibadah dalam bentuk ucapan. Demikian pula ibadah dalam bentuk amalan. Apa contohnya? Ibadah dalam bentuk amalan, ya, salat mencakup dua-duanya, mencakup ucapan dan mencakup amalan, perbuatan. Saum, sedekah, na'am, bagian dari amalan, dari perbuatan jawarih. Banyak membantu saudara kita dengan anggota tubuh kita, bagian dari amal saleh. Maka semua itu tidak bermanfaat kecuali dengan niat khalisah, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah, dan tidak bermanfaat pula. Jadi takdirnya semua itu wala yanfa'u 'amalun wa qaulun illa biniyyatin, wala yanfa'u qaulun wa 'amalun wa niyyatun illa bisunnatin. Jadi ada yang dihapuskan karena memang bagi orang Arab yang seperti ini sudah mafhum, walaupun fi'ilnya dihilangkan, kata kerjanya dihilangkan, tapi maksudnya sudah dipahami. Jadi wala qaulun wa 'amalun wa niyyatun illa bisunnatin, dan tidaklah bermanfaat ucapan, amalan dan niat, keikhlasan, illa bisunnah, kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada dua kalimat terakhir dari ucapan beliau ini terdapat isyarat tentang dua syarat diterimanya amalan, baik amalan al-jawarih ataupun amalan dalam bentuk qauli, ucapan. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, karena amalan dan ucapan yang tidak dibangun di atas ikhlas tidak bermanfaat. Yang kedua adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam atau al-ittiba', karena ucapan, amalan, bahkan keikhlasan, niatnya ikhlas karena Allah, nampak khusyuk sekali dalam mengerjakan, tetapi tidak dibangun di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bermanfaat pula. Nah, kok tidak kasihan? Orang sudah capek-capek beribadah,
dengan ikhlas, dengan khusyuk, mengapa dikatakan tidak bermanfaat? Naam, yang mengatakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, ai fid din, dalam agama ini, dalam kehidupan beragama, laisa 'alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada bimbingannya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, yakni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu raddun ay mardudun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya mengandung kasih sayang kepada umatnya, bukan mengandung sikap yang keras terhadap umatnya, tidak, tetapi mengandung rahmah minhu sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang kepada umatnya. Khawatir, takut kalau umatnya sudah capek-capek beramal tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan syafaqah, belas kasihan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka dari itu beliau sudah ingatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, bimbinganku, dan sunnahnya, bimbingannya, petunjuknya para al-khulafa'ur rasyidin. Rasulullah berikan, ini jalan yang harus diikuti. Karena kalau tidak mengikuti ini, maka akan mardud, akan ditolak. Jalan kehidupan ini juga demikian. Ketika ada seseorang yang memerintahkan kita untuk membuat meja, misalnya meja dengan bentuk tertentu, sudah jelas ukurannya, tingginya sekian, panjangnya sekian, modelnya, bentuknya demikian, sudah ada contohnya. Apabila sudah jadi meja yang seperti itu, yang diinginkan sesuai dengan petunjuknya, maka akan mendapatkan ongkos atau akan dibeli dengan harga tertentu, mendapatkan upah. Tiba-tiba ada seseorang yang membuat meja, tetapi membuat meja tidak mengikuti petunjuk tadi. Maunya sendiri, menurut dia ini yang bagus, ini itu kurang bagus. Dia buat bagus, ikhlas dia membuatnya, sungguh-sungguh membuatnya. Kemudian diserahkan kepada orang tadi yang memesan meja tadi. Maka karena tidak sesuai dengan petunjuknya, tidak mau. Meskipun orang itu mengatakan, saya modalnya lebih banyak buat ini, ini menurut saya lebih bagus, modelnya lebih bagus, bentuknya lebih bagus. Maka karena orang tadi memesan sesuai dengan contohnya, maka tidak diterima. Kurang lebihnya min babit taqrib, untuk mendekatkan terkait dengan amalan dalam kehidupan beragama ini juga demikian. Apa yang kita diperintah untuk melakukan sudah jelas bimbingannya, ini jalannya. As-siratal mustaqim sudah jelas jalannya, maka ikutilah jalan ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Ini adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Abu Aliyah Ar-Riyahi mengatakan as-siratal mustaqim adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maksudnya adalah jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikutilah ini, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, maka jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, sehingga akan memecah belah, memporak-porandakan kalian semua.
menjauhkan diri dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini kita melihat bahwa Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah taala, yang beliau adalah salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, benar-benar memperhatikan permasalahan ini. Ketika menyampaikan permasalahan iman, tidak lupa beliau ingatkan tentang dua syarat diterimanya amalan, yaitu al-ikhlas dan al-ittiba', mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa mengikhlaskan amalan-amalan yang kita kerjakan dan memudahkan kita semua untuk berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, tampaknya terus kita butuh lanjut karena masih banyak dan waktunya tinggal sekejap, tinggal sehari. Khairan insyaallah. Qala al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, wa tarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Fa inna Allah azza wa jalla qala, walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. Al-Imam Al-Humaydi setelah menyebutkan permasalahan al-qada wal qadar, dan kita telah mengetahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-wasat, berada di pertengahan antara kelompok-kelompok sesat dalam permasalahan ini. Kemudian beliau sebutkan permasalahan iman, demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah berada di atas jalan yang benar dalam permasalahan ini. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengangkat permasalahan at-tarahhum kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu rahimahullah wa tarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. At-tarahhum mendoakan rahmat, mendoakan kasih sayang kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Fa inna Allah azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni pula saudara-saudara kami seiman yang telah terlebih dahulu berada di atas keimanan daripada kami.
falam nu'mar illa bil istighfari lahum, maka kita tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk memintakan ampunan bagi mereka. Faman sabbahum, maka barang siapa yang mencela mereka, mencela para sahabat, au tanaqqasuhum, atau meremehkan mereka, au ahadan minhum, atau salah seorang dari mereka saja, falaisa 'ala sunnah, maka dia tidak berada di atas as-sunnah, tidak berada di atas shiratal mustaqim, tidak berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang berhubungan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Permasalahan yang harus benar-benar dipahami dengan sebaik-baiknya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang mencurahkan apa yang mereka miliki, baik jiwa maupun raga mereka, harta mereka, li'ila' kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membela Islam dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun yang ada pada mereka yang terhalang untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat setia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terbukti kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada kecintaan mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Lebih besar kecintaan mereka daripada kepada keluarga mereka. Inilah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang mulia yang Allah pilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berada di bawah pembinaan, pendidikan, tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat-ayat Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk sebagai saksi hidup dari turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hum fawqana, para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang jauh di atas kami, yang jauh di atas kita semua. Dan ini adalah keyakinan a'immatul muslimin, bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in adalah khairu hadhil ummah, orang terbaik dari umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum.
sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di masaku, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, para tabi'in, murid-murid para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in, murid-murid para tabi'in. Sehingga untuk 3 generasi ini diistilahkan dengan al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi utama dari umat ini, 3 generasi terbaik dari umat Islam. Mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sangat besar jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Berapa banyak dari mereka yang gugur dalam pertempuran membela Islam, baik semasa hidup Rasulullah SAW yang gugur dalam pertempuran Badar, yang gugur dalam pertempuran Uhud, dan pertempuran-pertempuran yang lainnya, ataupun yang gugur dalam pertempuran setelah Rasulullah SAW meninggal dunia di masa Al-Khulafa'ur Rasyidin, gugur di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pula yang menyebarkan Islam ke berbagai penjuru. Mereka tinggalkan kampung-kampung halaman mereka, baik Makkah ataupun Madinah, sehingga mereka bertebaran di negeri-negeri yang ada. Sebagian akhirnya di Basrah, sebagian lagi di Kufah, sebagian lagi di Yaman, sebagian lagi di daerah-daerah yang lain, di Mesir, di Syam. Mereka tinggalkan kampung-kampung halaman mereka untuk membela Islam dan menyebarkan Islam kepada umat manusia ketika itu, hingga secara turun-temurun Islam bisa sampai kepada kita hingga hari ini. Ini semua berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berkat perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus yang jauh dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka harus benar-benar memahami permasalahan ini sehingga bisa memposisikan mereka sebagaimana mereka diposisikan, diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kedudukan yang Allah berikan kepada mereka? Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dalam surat At-Taubah ayat 100 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka. Ayat ini ada ketika mereka masih hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Keridhaan mereka kepada Allah sudah dinilai oleh Allah sebagai keridhaan yang jujur, keridhaan yang ikhlas. Tidak main-main keridhaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga, jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah kesuksesan yang besar. Allah nyatakan dalam ayat ini bahwa para sahabat telah meraih kesuksesan yang besar, keberhasilan, keberuntungan yang besar dalam hidup mereka.
Allah ridha kepada mereka semenjak mereka masih di dunia, dan Allah sudah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan berada di dalam surga itu selama-lamanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya al-huda, setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya ilmu, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang beriman dalam ayat ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman, bukan jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan buat dia berpaling, kami akan sesatkan dia sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan, kata Allah, dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, petunjuk para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sebagai jalan yang berada di atas kebenaran, dan diiringkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Islam yang benar adalah yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, ketika beliau ditanya tentang golongan yang selamat, golongan yang dijauhkan dari azab api neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang berada di atas aku dan para sahabatku berada, yang menjalankan agama Islam sesuai dengan aku dan para sahabatku menjalankan agama Islam ini. Betapa mulianya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, di sini ada kelompok sesat yang benci dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Permasalahan ini diangkat oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala karena sudah ada di masa itu kelompok sesat yang memusuhi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah kelompok Syiah. Mereka adalah kelompok Syiah, terkhusus Syiah Rafidhah dari mereka, yang meyakini bahwasannya para sahabat semuanya telah kafir, kecuali hanya beberapa orang dari mereka saja. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan dan Husain, kemudian Salman Al-Farisi, Al-Miqdad ibn Al-Aswad, Ammar bin Yasir, jumlah yang sedikit saja. Selebihnya semuanya kafir. Padahal Allah menyatakan radhiyallahu anhum, Allah sudah siapkan al-jannah untuk mereka. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang pelacur, seorang pezina,
Padahal Allah telah turunkan beberapa ayat secara khusus di dalam surat An-Nur yang membersihkan diri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari pertempuran Bani Mustaliq, dalam pertempuran Al-Muraisir, kaum munafiqin menghembuskan isu-isu fitnahan-fitnahan bahwa Aisyah telah berbuat zina. Peristiwanya adalah ketika itu kalung dari Ummul Mukminin Aisyah tertinggal. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah pergi mengambil. Rasulullah dan pasukan mengira bahwa Ummul Mukminin Aisyah sudah berada di tempatnya, di kendaraannya, dalam keadaan tertutup. Dikiranya sudah berada di dalam. Berjalanlah pasukan untuk pulang ke Madinah. Ternyata Ummul Mukminin Aisyah tidak mendapati lagi Rasulullah dan para sahabatnya. Berjalan kelelahan hingga tertidur. Datanglah seorang sahabat yang memang mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW sebagai pasukan yang ada di belakang sendiri untuk mengawal, mengontrol mungkin ada yang tertinggal dari pasukan yang sudah berlalu itu. Ternyata didapatilah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian didekatkan hewan kendaraan, didekatkan unta sahabat tersebut, Sufwan. Kemudian beliau menjauh. Ummul Mukminin Aisyah naik di atas unta tersebut dan dituntunlah unta itu dalam keadaan sedikit pun sahabat tersebut tidak berbincang dengan Ummul Mukminin Aisyah dan tidak menoleh ke belakang. Hingga sampai ke Madinah tersebarlah isu bahwa Ummul Mukminin Aisyah melakukan ini dan itu dengan salah seorang sahabatnya. Allah turunkan ayat khusus terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa ayat dalam surat An-Nur yang menjelaskan kesucian diri Aisyah radhiyallahu anha. Ini semua dijadikan oleh orang-orang Syiah untuk menghancurkan kehormatan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi mereka sangat membenci sahabat Abu Bakar dan Umar. Dalam doa-doa mereka disebutkan doa laknat untuk Abu Bakar dan Umar, dan dijuluki keduanya sebagai dua berhala Quraisy. Mereka beragama dengan kebencian terhadap Abu Bakar dan Umar. Padahal Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, wa huwa syahid. Utsman fil jannah, wa huwa syahid. Ali fil jannah, wa huwa syahid. Abu Bakar tempatnya telah ada di jannah. Umar fil jannah, tempatnya juga nanti di jannah. Namun nanti dia meninggal dunia dalam keadaan syahid, dibunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah. Yang ternyata Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini sangat dieluk-elukan, sangat disanjung oleh orang-orang Syiah. Kuburannya ditulis dengan gelaran Baba Syuja'uddin, gelaran untuk seorang yang pemberani di dalam membela agama. Sementara sahabat Rasulullah SAW Umar Ibn Khattab yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW fil jannah,
wa huwa syahid, dikafirkan oleh mereka dan sangat dibenci oleh mereka. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang-orang Syiah ini, orang-orang Rafidhah ini tidak mampu untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi caranya adalah dirusak kehormatan para sahabatnya. Karena tidak mungkin orang yang baik jika memang sahabatnya itu adalah orang-orang yang kafir. Apabila istrinya adalah seorang pelacur. Jadi mereka hakikatnya berusaha untuk menjatuhkan Rasulullah SAW, namun tidak mampu. Maka caranya adalah dengan merobohkan kehormatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu orang-orang Syiah mempunyai keyakinan-keyakinan sesat lainnya selain permasalahan yang terkait dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengatakan bahwa Quran yang ada pada kita ini adalah Quran yang palsu, Quran yang tidak seperti yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Yang sebenarnya diwariskan dari Rasul SAW adalah Mushaf Fatimah, yang banyaknya 3 kali lipat, 3 kali ganda daripada mushaf yang ada ini. Fa'ala kulli hal, bahwa orang-orang Syiah adalah musuh Islam. Tidak mungkin Islam yang murni yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersatu dengan Syiah yang bertolak belakang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Humaydi membawakan sebuah ayat ke-10 dari surat Al-Hasyr yang terkandung bimbingan, petunjuk agar kita selaku generasi Islam memintakan ampun untuk diri-diri kita dan juga orang-orang yang telah beriman sebelum kita. Termasuk diantaranya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu Al-Imam Al-Humaydi mengatakan falam nu'mar illa bil istighfar lahum. Kita tidak diperintah kecuali untuk memintakan ampun bagi mereka. Faman sabbahum, maka barang siapa yang mencela para sahabat, au tanaqqasahum, atau meremehkan mereka, menganggap mereka tidak punya kedudukan di sisi Allah dan Rasulnya, au ahadan minhum, atau bahkan meremehkan salah seorang dari mereka saja, falaisa ala sunnah, maka dia tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berada di atas siratal mustaqim, tidak berada di atas jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda, la tasubbu ashabi, fawallahi, dalam riwayat lain fawallahi atau walladzi nafsu Muhammad biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban
ma balagha mudda ahadihim wa la nasifahu. La tasubbu ashabi, janganlah mencela sahabatku. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Rasulullah melarang umatnya, melarang kita semua mencela para sahabat. La tasubbu ashabi. Demi Allah, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah sekiranya salah seorang dari kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berinfak mithla Uhudin dhahaban, sebesar gunung Uhud emas, zahab, berinfak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud tergolong besar, gunung yang besar di Madinah. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak bisa menyamai infaknya salah seorang dari para sahabat sebesar 1 mud atau setengahnya. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menyamai. Walaupun kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, besar sekali, tetapi tidak bisa menandingi infaknya para sahabat, walaupun hanya 1 mud atau setengahnya saja. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kehidupan beragama ini, kita semua harus memuliakan mereka, kita semua harus menjunjung tinggi mereka, dan kita semua harus berusaha mengikuti jejak mereka di dalam menjalankan agama Islam ini. Karena tidak akan benar pemahaman tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka lah orang-orang yang langsung dibina, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama ini. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang mengerti tentang kedudukan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan tahu diri, mengetahui diri kita yang lemah dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bila dibandingkan mereka. Harapannya dengan itu kita benar-benar menjadi orang-orang yang berusaha meneladani mereka, menjadikan mereka sebagai suri tauladan, agar supaya kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini dulu untuk persiapan sholat maghrib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.